seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hati kami, ini hatiku hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Ini jiwa kami, ini jiwaku, hanya bagimu Tuhan. Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu, membawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Oh, mari Bapak Ibu naikkan pujian bahwa kita milik Tuhan, kita mau berserah pada Tuhan. Haleluya. Ku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada tangan Tuhan. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku, katakan dengan iman, hanya untuk-Mu. Ini jiwa kami Tuhan, ini jiwaku, hanya bagimu Tuhan. Kau Allahku, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu Tuhan, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu Tuhan. Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu, membawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Mari sembah Tuhan, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya kita bernafas bagi Tuhan, memuji nama Tuhan. ini hidup kami, jiwa kami, seluruh hidup kami bagimu, Yesus. Mengikutimu, aku punyamu selamanya. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak
henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, membawa hidupku ke atas mezbamu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikut. Tak henti, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti. Tak henti, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Tuhan adalah penulis hidup kita. Tuhan yang membuat segalanya baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam kami. Dan ini kami Tuhan, kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Kita katakan, Kaulah penulis hidupku. Kaulah penulis hidupku. Hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum nama. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Kami mau mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kami mau mengasihimu
mengasihimu selalu, dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu, dengan segenap hatiku cintai seluruh perbuatanmu Tuhan, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Katakan ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kami mau menyembahmu Tuhan. Terima kasih. Puji Kau Tuhan. Hanya Kau, Haleluya, yang layak ditinggikan. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Katakan ini hidup kami Tuhan. Pakai sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup Pakai setiap kami Tuhan. Pakai hidup kami. Sebab kami milik-Mu. Hadir Tuhan. Kami rindu Engkau. Haleluya. Terima kasih, kami puji sembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan mengenal kita lebih dari apa yang kita kenal tentang diri kita sendiri. Sebelum dunia dibentuk, sebelum kita jadi seperti apa kita hari ini, Tuhan udah tahu, Tuhan udah mengenal kita lebih. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita akan datang di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami ada dalam kasih-Mu. Dan kami siap Tuhan Yesus untuk beribadah kepadamu. Engkau urapi setiap kami. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh menyediakan waktu kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami ya Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk menyambut segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur memiliki Bapa yang sangat baik bagi kehidupan kita semua. Kasih-Nya melimpah bagi hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
kasih Tuhan, Engkau pelihara hari-hari kami, Engkau kasihi kami Tuhan, Engkau mengasihi, mencintai kami, bahkan Tuhan Engkau menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sungguh siap untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan tiada berkesudahan dalam kehidupan kita semua. Kita naikkan pujian ini. Hari berganti hari,
Yesus tetap baik bagi kehidupan kita semua. Betapa kita sungguh sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kita siapkan hati kita untuk firman-Nya. Dia telah melakukan karya yang terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Kasih yang Mari kita berdoa.
Maha besar Engkau Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam setiap keadaan kami boleh melihat bahwa Engkau bekerja buat kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau membela kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Biarlah saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan, agar kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Pakai hamba sesuai saluran berkat-Mu Tuhan, dan biarlah kemurahan-Mu saja yang berlaku. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dilindungi Tuhan, ditolong dan dibela Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan yang akan diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-11. Berkata demikian, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara sekalian, firman Tuhan ini berbicara pada bangsa Israel ketika ada di pembuangan atau pengasingan di Babel. Ya, ketika Tuhan sudah berjanji bahwa akan mengembalikan mereka ke tanah mereka, ke tanah perjanjian, ya mereka ragu. Mereka ragu apakah betul sudah sekian lama, apakah masih mungkin untuk kembali. Saudara sekalian, mungkin ini mewakili juga kita ya. Sekarang ini saudara sekalian, kita sudah disibukkan sekali dengan wabah, dengan pandemi COVID-19. Saudara sekalian, dampak dari COVID ini memang banyak yang meninggal, banyak yang harus sakit. Tetapi yang terasa sekali adalah dampak tekanannya, depresi, ya, lalu tertekan, kegelisahan, ya, akan berdampak juga pada iman kita, mulai ragu apakah Tuhan ada, apakah Tuhan masih mengasihi kita atau tidak, terutama buat orang-orang yang mengalaminya, sudah sakit, alami, apalagi ada kerabatnya yang meninggal, atau anggota keluarga yang meninggal, ataupun selamat tetapi harus kehilangan pekerjaannya, atau harus mengalami banyak hal yang di luar dugaan. Banyak orang yang kemudian bertanya, Tuhan kenapa saya harus mengalami? Saudara sekalian, mungkin sama dengan seperti bangsa Israel pada saat itu. Mulai bimbang, mulai ragu, apakah Tuhan masih mengasihi? Apakah Tuhan masih, firman-Nya masih berlaku buat kita? Apakah janji Tuhan yang di awal tahun, ya Pak Turyani mencanangkan sebagai sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang atau membela aku. Apakah masih ada itu? Terus kan, mari kita sama-sama belajar dari seorang anak Tuhan yang luar biasa, yaitu Yusuf. Yusuf begitu luar biasa, ya. Yusuf, saya mencatat di sini, pada umur 17 tahun dia dijual, ya, oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur yang kering. Lalu setelah dibuang, tadinya mau dibunuh, tapi kemudian seorang saudaranya bilang jangan, jual saja sama orang Mesir. Dijual sama orang Mesir. Mau 17 tahun, bayangkan dari Mesir, dari Israel, ya, dari tanah Palestina ke Mesir. Yusuf bukan seorang saudagar yang ada di atas unta atau di atas kuda, tidak. Dia berjalan kaki. Bayangkan ketika Yusuf berjalan kaki, apakah dia masih bisa bicara Tuhan itu baik? Ya, kalau saya mungkin, wah, mulai ragu, jangan-jangan ya.
Karena itu bukan 1 hari 2 hari, berhari-hari jalan, wah menderita sekali. Tapi hebatnya Yusuf, dia tetap percaya Tuhan. Nanti kita bisa lihat. Ya. Lalu setelah itu dia dijual ke seorang pejabat yaitu Potifar. Nah di Potifar itu kira-kira umurnya sudah umur 28. Tadi jadi umur 17 dijual, umur 28 sampai umur 28 itu sampai umur 28 berarti 11 tahun. 11 tahun ya. 11 tahun dia di rumah Potifar. Waduh, Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil. Makanya di Kejadian 39 ayat 2 katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuanya. Orang Mesir itu selalu berhasil dan berulang-ulang. Dan Tuhan katakan berulang-ulang diungkapkan bahwa selalu berhasil. Tetapi apakah dia sudah berarti ini apa yang dijanjikan Tuhan? Oh tidak. Tuhan menggambarkannya nanti bahwa dia akan jadi pejabat. Jadi orang hebat sampai orang tuanya dan adik-adiknya menyembah pada dia. Bukan begitu mimpinya. Nah, jadi Tuhan tidak sampai situ. Dia difitnah. Setelah difitnah, dia akhirnya dipenjara. Dan uniknya di penjara juga bukan di penjara tempat orang penjahat, tetapi penjaranya penjara kerajaan. Yang di situ adalah bekas-bekas orang yang melakukan kesalahan di kerajaan. Dan salah satu adalah ada 2 orang, ada juru masak dan juru roti yang sama-sama ya, bermimpi. Dijelaskan mimpinya oleh Yusuf, lalu mereka terkesiap. Ya, yang satu nanti akan mati, kamu akan dihukum mati. Yang satu lagi kamu akan kembali yang juru minum akan kembali pada tugasnya. Nah, lalu cuma ada pesan satu dari Yusuf, kalau kamu sudah kembali ingat aku. Ya, sudah terjadi tuh mimpinya. Yang juru roti dihukum, yang juru minum kembali dia menjabat. Dia lupa sama Yusuf. Lupa tidak ingat Yusuf. Saya pertanyaannya, apakah kita bisa bilang kita diberkati Tuhan ketika orang-orang yang punya janji dengan kita, yang mau menolong kita ternyata nggak nolong kita? Yusuf masih pegang itu loh. Ya, dia tidak ragu bahwa Tuhan itu baik. Ya, dan baru 2 tahun kemudian, bayangkan, 2 tahun nunggu. 2 tahun kemudian Raja Fir'aun, lalu dia mimpi. Nah pada saat mimpi dia nggak tahu bagaimana menjelaskannya. Nah baru ingat, juru minuman tadi ingat. Ketika ingat, dia ingat tuh. Ada orang yang pintar menjelaskan tentang mimpi, yaitu Yusuf ada di penjara. Baru ingat. Nah itu adalah 2 tahun. Bayangkan saudara sekalian. Jadi ketika Tuhan berfirman, memberikan janji sama Yusuf bahwa dia akan menjadi seorang yang hebat. Dia akan dihormati lain sebagainya. Coba, tidak langsung jreng begitu saja, tidak. Dia melakukan tahap-tahap yang tidak enak. Ketika itu menjauh, kesempatan itu menjauh dari dia, apakah dia ragu? Nanti kita lihat, Yusuf tidak ragu sedikit pun. Dia pegang Tuhan. Dia bilang, Tuhan merancangkan kebaikan buatku. Nanti kita baca ya. Lalu, saya sekarang baru umur 30, ya, jadi udah 28 di Potifar, jadi baru umur 30 dia jadi menteri. Dan setelah waktu umur 30 itu baru terlaksana itu apa yang dimimpikan, apa yang difirmankan Tuhan melalui mimpi Yusuf. Sekalian. Jadi kalau lihat bahwa berapa tahun tuh ya? 13 tahun. Ya, 13 tahun. Jadi dari umur 17 sampai umur 30, 13 tahun. Bayangkan saudara, kita dapat janji bahwa Tuhan penolong kita, Tuhan pembela kita, Tuhan memberkati kita. Tetapi
ketika kemudian, loh kok saya harus kehilangan pekerjaan, harus. Jangan pernah ragu dengan Tuhan. Jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lupa. Seperti kita sering lupa ya. Tuhan tidak pernah ingkar dengan apa yang disampaikannya. Seperti ayat tadi bahwa demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi kalau dia sudah berfirman, menjanjikan sesuatu, bernubuat, nah, itu tidak akan hilang. Tuhan akan mempertanggungjawabkan itu. Walaupun seperti Yusuf tadi, nggak enak. Sepertinya menjauh, tambah jauh, tambah jauh. Setahun, 2 tahun juga bayangkan. Ya, bertahun-tahun, bukannya tambah dekat, tambah jauh. Bukannya jadi pejabat, malah jadi tahanan. Tetapi ketika Yusuf tidak ragu, dia tetap berpegang pada Tuhan. Hikmat Tuhan jalan terus. Dan janji Tuhan jalan terus. Maka kita lihat ya, di bagian-bagian terakhir cerita Yusuf ini, yaitu Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya di Kejadian 50 ayat 15-21. Saya bacakan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Ya, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan-kesalahan saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara sekalian, saudara Yusuf parno ya, dia pikir aduh pasti balas dendam. Jadi saudara sekalian, bedanya Yusuf dengan saudara-saudaranya, dasar pemikiran dan dalam isi hatinya saudara-saudaranya adalah iri, dendam, ya, lalu ingin membunuh, mencelakakan dan sebagainya. Makanya keluarlah ketika dia di bawah seseorang, ketika lihat Yusuf berkuasa dia ketakutan. Tetapi Yusuf dia tidak, dan dasar hatinya adalah tidak demikian. Ayat 8 kita lanjutkan ya. Ayat 18, juga saudara-saudara datang sendiri sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tadi Yusuf sudah menangis, dikatakan begitu ya. Lalu ayat 19 kata Yusuf, perhatikan nih. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya yang mereka untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Perhatikan. Tidak ada satupun keraguan dalam diri Yusuf. Jadi kita kalau lihat pernyataan ini, bayangkan jadi selama ini Yusuf lihat bahwa semua sudah itu rekaan Tuhan. Itu sudah Tuhan rancang. Rekaan itu rancangan Tuhan. Dia harus ke bawah, harus apa, dia jalani terus dengan sukacita. Saya sekalian, mari. Saya nggak tahu keadaan saudara seperti apa. Apapun yang kita alami, kalau kita hidup dekat Tuhan, hidup seturut dengan Tuhan, apapun yang terjadi, arah kita adalah pada janji Tuhan. Arah kita ke sana, jangan putus asa. Walaupun yang kita alami sekarang, kenyataan sekarang nggak mengenakan, ya, nggak mengenakan. Jadi mari kita antara hidup dalam realita saat ini ya sedang begini, keadaannya begini. Sekarang saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. Ketika saya sedang tahun 90-an lah, ya,
Saya usaha sedang habis-habisan, aduh rumah mau disita lain sebagainya, aduh stres benar. Lalu saya sekalian, karena sedang bingungnya, saya lupa memberikan perpuluhan, lupa. Lalu Tuhan ajar, Tuhan ingatkan bahwa Solihin, kamu lupa perpuluhan. Iya, saya sedang tidak punya uang. Saya takut Tuhan, tetapi saya harus bayar dengan apa? Saya ingat, saya bilang sama istri saya, yuk kita berdoa. Kita harus takut Tuhan, kita utamakan Tuhan. Lalu kami menjual cincin pernikahan, jadi cincin kawin saya yang saat ini dipakai kadang-kadang itu adalah yang replika ya, yang aslinya kami jual untuk bayar perpuluhan. Semua saya bayar perpuluhan sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, bukan uangnya, bukan cincinnya, tetapi bagi kita taat pada Tuhan. Jadi keadaan itu saya melihat bahwa justru Tuhan siapkan supaya saya diperbaharui oleh Tuhan. Dan saya mulai lihat, ketika saya ngalami lagi, yang lebih parah lagi, saya tahu, dulu Tuhan tolong. Sekarang pun pasti Tuhan tolong. Saya ngalami hal yang tidak enak lagi. Saya bilang, kalau dulu Tuhan bela, saya percaya sekarang pun Tuhan bela. Makanya dalam keadaan apapun juga saya selalu datang, ayo kita berdoa sama Tuhan. Justru kadang-kadang kalau lagi tenang, tapi justru pada saat kita datang pada Tuhan. Ya, mari saudara sekalian, kita sama-sama lihat, ya, orang dengar firman Tuhan, orang takut sama Tuhan, ya, dia akan lihat, dengar firman akan menjadi membuat iman kita kuat. Tetapi kalau orang tidak takut Tuhan, dengar firman Tuhan, malah dia ya, kenyataannya nggak begitu, ya. Sekalian, mari saya lihat bahwa betapa indahnya jika hidup tanpa keraguan sedikit pun. Bayangkan saudara naik mobil, saudara ragu. Ini saya mau ke Jakarta, misalnya. Ini ke Jakarta apa enggak ya? Ini ke Jakarta, di sepanjang jalan saya bingung. Ini ke Jakarta enggak ya? Ragu, nggak enak, nggak nyaman. Tapi yakin ini pasti ke Jakarta, tidur pulas. Jadi saudara jangan ragu, jangan bimbang, percaya pada Yesus. Kenapa? Karena saudara yang bimbang itu seperti apa katanya? Seperti ombak gelombang laut katanya begitu ya. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 6. Berkata begini, hendaklah ia meminta dalam iman. Saya ulangi, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Saudara sekalian, saudara yang bimbang zaman sekarang mudah tersesat. Kenapa? Saudara bayangkan, saya sebenarnya sempat terombang-ambing. Aduh, saya bersobat, Tuhan ampuni saya. Contoh gini, ikut sederhana. Minum vitamin D harus yang gede 1.000 apa berapa gitu. Wow, minum yang gede. Datang lagi di WA, jangan yang gede-gede nanti bahaya. Wah, kurangin lagi. Mau pegang yang mana? Ya. Nanti begini, pakai masker harus begini. Kasih nanti nggak boleh. Waduh, bingung. Ya. Saya tetap akhirnya pakai masker yang sesuai dengan ini kesehatan. Hanya sekarang rekaman saya ini kan, karena nggak ada orang. Saudara sekalian, jadi orang bimbang, aduh, pandang-pandang, apalagi sekarang. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita bimbang. Betul nggak Tuhan masih ada? Coba lihat di YouTube. Waduh, banyak tentang meragukan Yesus, meragukan Tritunggal, meragukan iman Kristen. Apakah bimbang coba? Tapi saudara yang dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya, alami Yesus secara pribadi, kita akan seperti Yusuf. Apapun keadaannya, kita percaya bahwa jalan kita disertai Tuhan.
Ya. Di Markus 11 ayat 23 bahkan begini katanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Saudara sekalian, jadi doa bukan banyaknya orang, bukan sahdunya keadaan, bukan bimbang atau tidak, yakin atau tidak, ya, dalam segala hal. Jadi bimbang itu, ragu itu sangat merusak. Mari, saudara sekalian, jadi mari kita masuk. Ada satu kerinduan yang luar biasa yang saya rindukan, ya, mungkin saudara juga rindukan sama-sama, yaitu kita rindu suatu saat Tuhan berbicara pada kita, sabaslah, hai hambaku yang baik dan setiawan. Ya, ini di terjemahan baru nggak ada, ini terjemahan lama. Saya punya buku dihadiahi oleh Ibu Sulaiman. Ya, Ibu Sulaiman luar biasa kasih buku terjemahan lama yang sudah sambulnya hampir lepas, tapi bilang itu adalah asli. Gitu ya. Asli maksudnya dia pegang dari lama katanya itu. Ya, jadi saya pegang itu di Matius 25 ayat 21. Ya, yang berkata, maka kata tuannya kepada, sabaslah hai hamba yang baik dan setiawan, atas yang sedikit pun kau setia, aku akan menetapkan engkau atas hal ihwal yang banyak. Masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhanmu. Wah, senang. Maka saya sekali, sabaslah hai hambaku yang baik dan setiawan. Saya rindu sekali saat Tuhan bicara begitu. Atau dalam terjemahan baru katakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mau saudara sekalian? Ya, tentu itu yang kita harapkan. Suatu saat Tuhan bilang, sabaslah, hei hambaku yang baik dan setiawan. Dan untuk itu, mari kita berdoa sama Tuhan. Jangan ada keraguan lagi. Jangan ada kebimbangan lagi. Percayalah, Tuhan Yesus sudah mati buat kita, bangkit buat kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Dan dia mencurahkan Roh Kudusnya buat menyertai kita. Dan kita percaya nanti dia akan membawa kita di awan-awan untuk masuk dalam kemuliaannya. Saya percaya, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, dalam setiap perkara yang kami hadapi Tuhan, kami boleh melihat tangan-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh melihat kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat kasih sayang-Mu Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Engkau menolong, memberkati, dan membela kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami kalau kami di hari yang lalu sempat bimbang Tuhan, ragu Tuhan. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh menolong kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati kami melewati segala perkara yang kami hadapi. Dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Pemenang-pemenang yang Engkau izinkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seberapa banyak jemaat-Mu yang hadir, yang mendengarkan acara ini Tuhan. Berkati satu persatu, apapun yang dihadapi Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan keyakinan bahwa ada Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur
Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri acara ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau acara ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan bila ada satu dan lain hal yang tidak Kau sukai dengan apa yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kasih kemurahan dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyempurnakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berada di mana saja Tuhan. Apapun yang mereka hadapi Tuhan. Baik mereka yang kesulitan keuangan Tuhan, pekerjaan Tuhan, masalah rumah tangga, kesehatan Tuhan, apapun juga Tuhan. Engkau jamah satu persatu Tuhan. Kami dengan iman Tuhan, percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu nyata buat kami Tuhan. Jamah satu persatu Tuhan, dalam kasih, dalam kemurahan, dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara sekalian, mereka buka hati kita. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima berkat, kasih sayang, kemurahan, dan kuasa serta damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Dan saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Mari kita sama-sama katakan, amin. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur